Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu selaku dosen penguji pada sidang tugas akhir saya kali ini, perkenalkan saya Safa Lufianti Fraseto dari kelas BK6A, Program Studi Keuangan dan Perbankan, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penulisan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Pembiayaan Kepemilikan Rumah KPRIB dengan Skema Murabahah pada PT BRI Syariah Tbk. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Heri Abrianto SEMM selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Rodiana Listiawati SEMM selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan pengarahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Latar belakang dari penulisan ini berawal dari kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik. Menurut Abraham Maslow, pada teori hierarki kebutuhan manusia terdapat 5 jenjang, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi paling awal dan berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan papan merupakan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal untuk berteduh dan berlindung. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk menempati atau memiliki rumah yang layak. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kebutuhan akan rumah merupakan kebutuhan paling dasar manusia yang harus dipenuhi. Pesatnya penduduk di Indonesia menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal juga terus meningkat, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan lahan yang ada. Dalam hal ini mengakibatkan meningkatnya harga rumah secara keseluruhan. Dalam memiliki sebuah rumah tentunya membutuhkan dana yang besar. Bagi sebagian kalangan, untuk membeli rumah secara tunai terasa mudah, namun banyak dari masyarakat yang merasa berat jika harus membelinya secara tunai, sehingga mereka lebih memilih membelinya dengan cara kredit. Untuk memiliki rumah secara kredit tentunya diperlukan perantara yang menyediakan sarana tersebut. Disinilah peranan bank sebagai lembaga intermediasi yang selain memiliki fungsi mengumpulkan dana dari masyarakat, bank juga mempunyai peran sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam istilah bank syariah. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh lembaga pembiayaan dan perbankan untuk menawarkan produk konsumtif yang lebih dikenal dengan kredit kepemilikan rumah atau KPR. Salah satu bank yang melakukan penyaluran pembiayaan KPR adalah PT BRI Syariah Tbk yang diberi nama dengan KPRIB. Produk pembiayaan ini memberikan kemudahan untuk mewujudkan kebutuhan nasabah akan rumah dengan skema murabahah. Adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari tugas akhir ini yang pertama adalah mengetahui prosedur pembiayaan kepemilikan rumah KPRIB dengan skema murabahah pada PT BRI Syariah Tbk. Dan yang kedua, mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT BRI Syariah Tbk dan penyelesaian kendala dalam menyalurkan pembiayaan KPRIB. PT Bank BRI Syariah Tbk merupakan hasil akuisisi yang dilakukan oleh PT Bank BRI Persero Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007 dan mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober tahun 2008. Yang selanjutnya pada tanggal 17 November tahun 2008, PT Bank BRI Syariah Tbk resmi beroperasi dengan seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah Islam. Pada saat ini, jaringan kantor PT Bank BRI Syariah Tbk memiliki 57 kantor cabang, 215 kantor cabang pembantu, 10 kantor kas, 2.209 kantor layanan syariah, dan 12 unit mikro syariah. PT Bank BRI Syariah Tbk memiliki fungsi menjadi bank retail modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dengan persetujuan dan kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan kepemilikan rumah merupakan salah satu jenis pembiayaan konsumtif, di mana pembiayaan konsumtif ini digunakan untuk membiayai barang-barang atau jasa guna memberikan kepuasan terhadap kebutuhan nasabah. Pembiayaan kepemilikan rumah ini digunakan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan akan rumah, dengan jaminan sertifikat kepemilikan atas rumah itu sendiri berdasarkan aturan syariah Islam. Murabahah dalam Islam pada dasarnya berarti penjualan, jual beli barang pada harga pokok perolehan dengan harga tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Dengan adanya definisi keuntungan yang telah disepakati, maka karakteristik murabahah yaitu penjual harus menjelaskan kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut yang dijadikan sebagai harga jual. Selanjutnya ada rukun dan syarat murabahah. Pada skema murabahah ini terdapat pihak-pihak yang terlibat. Ada penjual yang disebut dengan bai dan pembeli yang disebut dengan musitari. Penjual yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah, dapat berupa bank umum syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya ada barang yang menjadi objek penjual beli. Barang yang menjadi objek jual beli ini harus jelas, baik dari sifat, jumlah, maupun jenis yang diperjualbelikan. Tidak termasuk ke dalam barang-barang yang haram maupun barang yang mendatangkan mudarat. Selain itu, perlu diketahui pula harga barang, mata uang yang digunakan, serta keuntungan dan tata cara pembayaran harus disebutkan dengan jelas. Dan yang terakhir, terdapat kontrak atau akad yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis di bawah tangan maupun di hadapan notaris. Pembiayaan KPRIB merupakan produk pembiayaan yang dihadirkan oleh PT BRI Syariah Tbk kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan hunian. Pembiayaan ini menggunakan skema jual beli murabahah. Nasabah akan membayar angsuran rumah setiap bulannya dengan ditambah margin yang telah disepakati oleh bank dengan nasabah, di mana PT BRI Syariah Tbk menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada nasabah. Dalam pengajuan pembiayaan KPRIB, calon nasabah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada PT BRI Syariah Tbk. Adapun syarat umum nasabah pengajuan pembiayaan KPRIB, yang pertama adalah nasabah merupakan warga negara Indonesia. Lalu, bagi pegawai atau karyawan tetap, total minimum masa kerja adalah 2 tahun. Dan terdapat profesi terbatas hanya untuk profesi kesehatan. Untuk usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun. Dan pada saat jatuh tempo pembiayaan untuk karyawan adalah maksimum usia pada saat pensiun. Dan untuk profesi dokter atau dokter spesialis adalah 65 tahun. Memiliki hasil track record pada sistem layanan informasi keuangan dan daftar hitam nasional yang lancar, dan mengisi formulir aplikasi permohonan yang telah ditandatangani oleh calon nasabah. Selanjutnya dapat ditutup atau memenuhi persyaratan asuransi jiwa pembiayaan. Dan yang terakhir, membuka rekening tabungan di PT BRI Syariah Tbk. Selanjutnya terdapat persyaratan dokumen pada saat pengajuan pembiayaan KPRIB, yaitu fotokopi KTP pemohon dan pasangan bila sudah menikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah bila sudah menikah, fotokopi NPWP, surat keterangan pekerjaan asli atau surat pengangkatan asli, surat keterangan penghasilan atau slip gaji asli, surat fotokopi rekening tabungan atau giro calon nasabah,
fotokopi surat pemesanan rumah, fotokopi surat izin praktek dokter atau bidan yang dilegalisir khusus untuk profesional, fotokopi tanda surat registrasi khusus untuk profesional, laporan keuangan 2 tahun terakhir khusus untuk wira swasta, akte perusahaan SIUP, TDP, dan surat izin lainnya misalkan surat keterangan usaha khusus wira swasta. Fasilitas yang diberikan PT BRI Syariah Tbk dalam pembiayaan KPRIB, yang pertama, plafon pembiayaan minimal 25 juta rupiah dan maksimal pembiayaan mencapai 3.500.000.000 rupiah. Yang kedua, uang muka minimal 10%. Yang ketiga, besar pembiayaan bank hingga 90% dari harga rumah. Dan yang terakhir, jangka waktu pembiayaan minimum 12 bulan dan maksimum pembiayaan mencapai 15 tahun. Berikut merupakan skema pembiayaan murabaha. Dari skema tersebut dapat dijelaskan, pertama-tama, nasabah akan datang ke bank untuk melakukan pembiayaan murabaha. Nasabah dan bank akan melakukan negosiasi atas barang yang akan dipesan atau dibeli. Nasabah akan melengkapi berkas yang dibutuhkan dalam pembiayaan. Setelah semua berkas sudah lengkap dan diterima oleh bank, proses selanjutnya adalah pengikatan antara bank dengan nasabah melalui akad jual beli murabaha. Dalam pengikatan tersebut harus jelas siapa nasabah yang akan melakukan pembiayaan dan harus jelas pula jenis barang berserta spesifikasinya. Bank juga langsung menyebutkan harga barang ditambah dengan margin yang akan didapatkan. Setelah nasabah setuju dengan akad perjanjian tersebut, bank membeli barang yang sudah dipesan oleh nasabah kepada supplier. Selanjutnya, bank meminta supplier untuk mengirimkan barang tersebut kepada nasabah, dan nasabah menerimanya beserta dokumen-dokumen. Yang terakhir, nasabah melakukan pembayaran kepada pihak bank dengan cara angsuran dan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Berikut merupakan prosedur pembiayaan kepemilikan rumah KPRIB pada PT BRI Syariah Tbk. Yang pertama, calon nasabah akan melakukan pengajuan pembiayaan kepada unit kerja PT BRI Syariah Tbk dengan mengisi formulir aplikasi permohonan dan melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan terdapat dokumen identitas, dokumen keuangan, dan dokumen legal usaha. Langkah selanjutnya adalah proses inisiasi. Proses ini merupakan proses awal untuk menentukan kriteria calon nasabah, sehingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank. Account officer melakukan inisiasi terhadap calon nasabah yang meliputi pertama pengecekan keaslian dokumen. Apabila keaslian tersebut sudah dipastikan, maka dapat distempel dan diberi paraf oleh account officer maupun pimpinan cabang. Yang kedua, account officer melakukan interview atau wawancara terhadap calon nasabah. Selanjutnya adalah proses investigasi dan verifikasi. AO melakukan verifikasi terhadap tempat tinggal maupun tempat kerja calon nasabah. AO memastikan penghasilan tiap bulan calon nasabah pada slip gaji maupun surat keterangan penghasilan calon nasabah. AO mencocokkan slip gaji dan mengkonfirmasikannya dengan menghubungi HRD maupun bendahara gaji di tempat nasabah tersebut bekerja. Setelah itu, AO menghitung repayment capacity, yaitu sebagai penilaian kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali pinjamannya. Repayment capacity ini berupa 35% dari pendapatan calon nasabah. AO juga melakukan verifikasi terhadap calon nasabah yang meliputi pendidikan terakhir, nama dan jenis dan nama perusahaan, pengalaman lama bekerja, status kekaryawanan, jabatan, serta hubungan antara bank lain. Dalam melakukan investigasi, AO mengirimkan permohonan untuk melakukan BI checking yang saat ini disebut dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK, dan permohonan pemeriksaan daftar hitam nasional serta penilaian jaminan kepada Financing Support Unit Kerja. Financing Support Unit Kerja melakukan pemeriksaan SLIK
untuk mengetahui riwayat kredit serta kolektabilitas nasabah. Dan pemeriksaan jaminan ini dilakukan untuk memastikan lokasi, harga, dan kondisi tanah dan bangunan. Proses selanjutnya adalah proses prascoring atau scoring terhadap calon nasabah. Formulir prascoring ini diisi oleh account officer yang nantinya akan dikirim ke scoring room financial review department, dan pelaksanaan scoring tersebut sudah diatur oleh Financial Review Department dan nantinya akan dikonfirmasi hasil scoring tersebut kepada account officer. Selanjutnya, AO akan membuat memorandum usulan pembiayaan. Memorandum usulan pembiayaan ini adalah media utama untuk mengajukan usulan kepada komite pembiayaan. Format MUP ini yang digunakan adalah MUP KPRIB yang berlaku. Harus sistematis, lengkap, informatif, objektif, dan jelas. Adalah persetujuan pembiayaan oleh komite pembiayaan. Apabila permohonan pembiayaan nasabah ditolak, maka PT BRI Syariah Tbk wajib menerbitkan surat penolakan. Namun apabila permohonan disetujui, maka PT BRI Syariah Tbk wajib menerbitkan surat persetujuan prinsip pembiayaan atau yang lebih dikenal dengan SP3. SP3 ini harus dikirim kepada nasabah untuk dipelajari dan disetujui. Dan selanjutnya AO akan mengirim permohonan pelaksanaan akad kepada Financing Support Unit Kerja. Financing Support akan melaksanakan proses prasigning dan checklist dokumen nasabah, memastikan akad pembiayaan diisi sesuai dengan format standar yang berlaku namun tetap direview oleh legal kantor cabang. Unit kerja melaksanakan penandatanganan perjanjian pembayaran akad dan akad murabahah serta pengikatan agunan. Perjanjian pembayaran akad ini dilakukan setelah pengecekan dokumen pemohon sudah sesuai dengan persyaratan dan wawancara dan pengecekan fisik bangunan rumah yang dilakukan oleh AO. Setelah itu, perjanjian akad dapat dilakukan di bawah tangan dan pengikatan agunan dapat dilakukan secara notaril di depan notaris. Setelah penandatanganan akad, maka proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan KPRIB. Pencairan ini akan ditransfer oleh teller melalui rekening nasabah dan nantinya akan ditransfer ke rekening developer. Dan terakhir adalah dokumentasi pembiayaan. Proses dokumentasi ini berupa monitoring pada pasca pencairan pembiayaan. Dalam menyalurkan pembiayaan KPRIB, terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Bank BRI Syariah Tbk. Kendala tersebut berupa berkas calon nasabah yang tidak lengkap dan tidak segera melengkapi berkas yang diminta oleh bank. Dalam penyelesaian kendala ini dapat dilakukan dengan cara to be obtained, sehingga syarat-syarat yang belum dipenuhi diperbolehkan untuk menyusul dengan catatan sebelum akad berkas tersebut harus sudah lengkap. Selanjutnya ada nasabah yang menunggak. Hal ini disebabkan oleh beberapa unsur, seperti adanya unsur ketidaksengajaan oleh pihak nasabah yang terkena musibah sehingga kondisi ekonominya berubah dan tidak dapat membayar kewajibannya. Namun juga ada unsur kesengajaan dari pihak nasabah yang sengaja untuk tidak membayar kewajibannya. Penyelesaian dari kendala ini dengan memberikan keringanan berupa restrukturisasi terutama bagi nasabah yang terkena musibah dan melakukan likuidasi jaminan terhadap pembiayaan nasabah yang lalai untuk membayar kewajibannya. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tentang prosedur pembiayaan kepemilikan rumah KPRIB dengan skema murabahah pada PT Bank BRI Syariah Tbk, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan KPRIB merupakan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT Bank BRI Syariah Tbk kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan rumah dengan skema murabahah dan jaminan sertifikat kepemilikan atas rumah itu sendiri. Prosedur pembiayaan kepemilikan rumah KPRIB dengan skema murabahah adalah calon nasabah melakukan pengajuan pembiayaan ke unit kerja PT Bank BRI Syariah Tbk dengan melengkapi seluruh persyaratan. Yang kedua, ada kendala yang dihadapi oleh PT Bank BRI Syariah Tbk
yaitu berkas calon nasabah yang tidak lengkap dan nasabah yang menunggak disebabkan oleh unsur kesengajaan maupun tidak sengaja. Dalam hal ini, penyelesaian kendala tersebut dengan memberikan penawaran restrukturisasi atau melakukan likuidasi jaminan nasabah. Dari hasil penulisan tersebut, maka penulis mencoba untuk memberikan saran kepada Account Officer PT Bank BRI Syariah Tbk untuk lebih gigih dalam mengingatkan nasabah membayar angsuran sebelum tanggal jatuh tempo agar tidak ada angsuran pembiayaan yang bermasalah.